Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya di sana? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh lagi deep clean kamar ya. Kalau kemarin aku lagi bersih-bersih kamar si bungsu anakku Hanum ya, dan sekarang aku lagi bersih-bersih deep clean kamar Teteh ya. Ini adalah kamar anak gadisku teman-teman. Kamar ini tidak begitu kotor ya, ini bersih aja, dan aku kepengen deep clean saja selagi dianya lagi tidak ada di rumah. Karena untuk kali ini dianya lagi tidak ada di rumah ya teman-teman. Dia itu lagi menginap di rumah neneknya. Jadi selagi dia tidak ada, aku bersihin kamarnya. Karena ini Ramadan ya teman-teman, aktivitas tetap berjalan ya walaupun kita sedang berpuasa. Dengan aktivitas seperti ini setiap harinya teman-teman, ibu rumah tangga itu tidak terasa gitu ya, waktu itu lekas sekali berlalu ya teman-teman. Di Ramadan ini memang kita ini walaupun kita sedang berpuasa, tapi tidak seharusnya kita itu selalu berleha-leha ya. Sebaiknya kita beraktivitas sesuai dengan kemampuan kita. Dan mohon maaf sekali teman-teman ya, di saat aku dubbing kali ini mungkin kalian mendengarkan suara sangat berisik gitu ya, suara anak-anak yang lagi pada bermain. Itu adalah Hanum ya bersama keponakan aku. Dia itu lagi bermain di dalam ruang tengah dan aku lagi dubbing posisinya di kamar gitu ya teman-teman. Tapi bermainnya itu ngejerit-jerit ya teman-teman. Ya, jadi si suaranya itu sampai masuk ke dalam isi dubbingku. Mohon maaf sekali jika kalian memang kurang nyaman mendengar suara dubbingku ini karena teriakan-teriakan dari anak-anak yang sedang bermain. Kembali ke videonya teman-teman, aku tuh lagi ngelap-ngelap kaca ya. Kalau tadi aku ngelap-ngelap kaca jendela, dan sekarang aku mengelap-ngelap kaca dan meja rias ini. Emang ini tidak begitu kotor ya teman-teman, karena kan penghuninya juga anak perempuan ya. Jadi kalau anak perempuan itu kan bersih ya. Jadi dia itu, anak aku tuh sama ya kayak aku tuh, dia sukanya rapi gitu ya, bersih gitu. Jadi kamarnya tidak begitu kotor, cuman kan aku kepengen deep clean aja untuk ngecek itu kebersihan kamar dia selagi dia lagi tidak ada. Karena kalau dianya lagi ada di rumah, aku tuh sama sekali tidak membersihkan kamar ini ya teman-teman. Dia sendiri yang membersihkannya. Tapi saat dia lagi nggak ada, aku ngecek kamarnya apakah yang aku lihat itu bersih, itu betul-betul bersih, ataukah memang ada kotor gitu ya, debu-debu tersembunyi. Jadi memang ya kan aku memperhatikannya cuman melihat gitu, begitu ya kelihatan bersih gitu ya kamarnya. Tapi saat dia tidak ada, aku cek-cek semua gitu ya, di bagian pojok-pojoknya, di bagian bawah kolong-kolongnya aku cek-cek gitu ya, apakah dia ada debu atau tidak. Ternyata ada ya teman-teman, tapi tidak begitu banyak karena kan aku seperti yang aku jelaskan tadi gitu ke penghuninya, kamar ini adalah anak perempuan, jadi kamarnya selalu bersih. Kamar ini memang selalu bersih dan rapi di setiap harinya. Tapi ya teman-teman, kalau untuk ngambil video ini tuh kurang cerah, kurang bagus ya, karena kan cat dindingnya warna abu-abu kayak gitu ya. Aku tuh sukanya kalau di dalam itu warna putih ya teman-teman. Tapi ini penghuninya mengecatnya dengan cat warna abu-abu, ya sudahlah gitu ya. Orang bukan aku juga yang tidur di sini gitu ya. Jadi sudahlah, sesuaikan aja dengan selera yang empunya kamar gitulah.
Oke, selanjutnya teman-teman, aku tuh naik ke atas lemari. Bukan naik ke atas lemari, naik ke atas kursi ya, mau melihat keadaan debu gitu di atas lemari. Kotor apa bersih, tapi ternyata di atas lemari juga ada debu ya teman-teman, tapi tidak begitu tebal ya. Ada sedikit debu ya, mungkin karena di atas lemari ini dia pun tidak bersih-bersih setiap hari atas lemarinya ya teman-teman. Jadi aku cek ada debu gitu di atas lemarinya, walaupun tidak tebal gitu, walaupun cuma sedikit, tapi lemarinya di atasnya emang ada debu teman-teman. Dan selanjutnya aku tuh bersih-bersih samping lemarinya gitu ya teman-teman, karena kan tadi aku tuh habis ngelap-ngelap dari atasnya, khawatirnya ada debu juga yang menempel ke samping lemari. Enak ya teman-teman kalau kita itu membersihkan rumah itu secara berkala gitu ya. Jadi rumah yang tidak terlalu kotor itu bisa dengan cepat kita bersihkan gitu, dan tidak memakan atau menguras waktu dan tenaga kita untuk membersihkannya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ya teman-teman, kita harus pandai hemat tenaga agar tidak kelelahan dan kecapean gitu di siang hari. Oke, selanjutnya aku sapu-sapu si tempat tidurnya ya teman-teman, dan tempat tidurnya masih rapi gitu ya yang di atas ini. Jadi aku cuman sapu-sapu aja, takutnya khawatir ada debu gitu yang terbang ke situ di saat aku tadi bersih-bersih atas gitu, atas lemari, bersih-bersih kaca, khawatirnya ada debu yang terbang ke tempat tidur. Jadi aku cuma nyapu-nyapu tempat tidurnya, karena tempat tidurnya masih rapi kan, nggak ada yang tidur di sini. Jadi ya udahlah, aku cuma sapu-sapuin aja. Dan di kolong tempat tidur itu teman-teman ada kasur juga, dan kasur itu untuk tidur kalau ada keponakan aku atau ada Teteh Firda atau ada siapa aja yang mau tidur bersama Teteh Indi di kamar ini, dia itu ada kasur lagi di kolong ya. Kalau lagi ada Hanum juga nginep dan pengen misah kasurnya, tidurnya ya di bawah seperti ini ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kan kalau Hanuma tidurnya di atas ya barengan Teteh gitu ya, tapi kadang-kadang juga kepengennya di bawah gitu. Jadi di kolong itu ada kasur juga satu ya teman-teman, buat tambahan kalau ada yang tidur di kamar itu lagi, kalau ada tambahan orang yang tidur gitu, keluarga yang datang ataupun keponakan aku ataupun Hanum ya teman-teman, yang kalau lagi mau di situ. Dan yang kasur atas pun, ini tempat tidur atas pun cukup lebar ya teman-teman, ini tuh muat ya untuk 3 orang. Tapi karena di bawah ini masih ada ruang teman-teman, jadi aku gunain aja untuk nyimpan kasur gitu ya teman-teman, karena si tempat tidur ini lumayan cukup tinggi gitu ya, untuk menyimpan kasur sekitar 20 cm ini bisa masuk gitu. Karena ini spring bed, ini ada spring bed yang ada kolongnya teman-teman, karena ini spring bed ini bukan dari pesanan dari kota ya, ini tuh bikin dari tukang mebel. Dan ternyata ya teman-teman, di kolong ini seperti ini tuh bekas tidur, nggak diberesin, langsung saja disorong ke dalam. Jadi seperti itulah, spraynya aja udah terlepas ya teman-teman. Ya sudah teman-teman, aku tuh langsung aja gulung si kasurnya itu untuk membersihkan di bawahnya. Biasanya kan suka kotor juga ya, walaupun ini tuh disimpannya di tempat tersembunyi ya teman-teman, tapi suka aja ada ngeres-ngeres gitu teman-teman. Lanjut, setelah aku gulung, aku sapu-sapu aja si karpetnya ini. Namanya juga dibikin ya teman-teman, aku cari-cari aja ya debu-debu dan yang ngeres-ngeres untuk dibersihkan, biar ada aktivitas Ramadan di pagi hari gitu ya teman-teman. Biar waktu ini tidak terasa, biarkanlah waktu lekas berlalu ya teman-teman, tanpa kita harus merasakan diam saja merasakan rasa haus dan lapar. Kalau beraktivitas seperti ini, haus dan lapar ini bukan nggak haus dan lapar, namanya orang puasa. Tentu saja haus dan lapar itu ada, tapi dengan beraktivitas seperti ini ya teman-teman, haus dan laparnya tidak terasa. Dan kita pun di waktu Ramadan seperti ini kerjaannya jangan terlalu capek ya teman-teman. Jadi aktivitaslah pelan-pelan gitu, tapi bersih dan rapi.
Sebenarnya teman-teman di jam 8 pagi itu cahaya matahari tuh nyorot sekali ke kamar ini ya. Ini tuh terang banget ya teman-teman, tapi begitu redup mungkin karena itu apa sih catnya yang seperti itu, dan karena mungkin kan kalau pantulan cahaya yang terlalu terang itu ke HP aku mah ya teman-teman. Jadi agak redup gitu karena mungkin HP akunya bukan HP yang mahal, jadi HP yang biasa aja. Jadi dapat kameranya sesederhana ini. Semoga saja kalian itu tidak monoton ya dengan kegiatan aku sehari-hari dengan pengambilan gambarnya yang ya sesederhana ini, cara dubbingnya yang sesederhana ini. Aku mohon maaf ya teman-teman jika memang ada perkataan-perkataan aku di dalam dubbing itu yang tidak sengaja dan tidak terasa mungkin menyinggung atau kepada kalian gitu. Aku tuh tidak bermaksud ya, kalau memang ada perkataan aku yang salah, aku tuh tidak bermaksud menyinggung siapapun di sini. Aku tuh hanyalah sekedar sharing ngevlog keseharian aku ya, agar dapat memotivasi kalian di saat kalian itu sedang males untuk beraktivitas. Semoga saja dengan kalian melihat video aku sedang beraktivitas, kalian pun termotivasi dan terbangun untuk beraktivitas. Oh ya teman-teman, apakah kalian melakukan deep clean itu terjadwal ataupun enggak ya? Kalau aku tuh memang terjadwal ya teman-teman. Tidak setiap hari kamar itu deep clean ya, harus dibersihkan secara keseluruhan. Kalau setiap harinya kamar ataupun rumah itu atau ruangan yang lain di dalam rumah aku tuh aku bersihkan secara biasa aja gitu ya teman-teman, tidak, tapi di setiap ada jadwal selang sehari itu aku ada deep clean satu ruangan saja ya teman-teman, tidak banyak-banyak, tidak satu rumah aku deep clean karena aku tuh juga menghemat tenaga ya teman-teman, karena aku sendiri tidak mau terlalu lelah gitu ya. Aku tuh satu ruang, jika memang hari kemarin aku deep clean kamarnya Hanum ya teman-teman, selang sehari itu aku tidak deep clean ya teman-teman, cuma bersih-bersih biasa aja, nyapu ngepel gelap-gelap biasa aja. Terus selang seharinya lagi aku deep clean kamar yang ini teman-teman ya. Jadi selang sehari gitu ya aku deep cleannya. Kalau setiap hari bersih-bersih iya teman-teman ya, aku nyapu ngepel, nyuci piring, nyuci pakaian setiap hari. Tapi untuk deep clean itu aku selang sehari ya teman-teman. Dan untuk deep clean aku hanya satu ruangan saja, tidak seluruh rumah aku deep clean ya teman-teman, karena aku tuh ya sering aku katakan aku tuh tidak mau kelelahan ya. Apalagi di saat Ramadan seperti ini, aku tuh harus betul-betul menghemat tenaga gitu, dan tapi tetap rapi dan beraktivitas agar supaya mendapat kenyamanan gitu ya dengan tempat yang bersih dan lingkungan yang bersih. Kebersihan itu memang utama ya teman-teman, harus menjadi hobi bagi seorang ibu rumah tangga ya. Hobi bersih-bersih itu tuh sangat baik. Apalagi kita seorang muslim ya teman-teman ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita kalau rumah kita selalu bersih, tentu saja jauh dari kotor dan najis gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman lanjut ke videonya. Sekarang aku tuh mau ngepel ya, karena aku tuh habis setelah tadi bersih-bersih udah full ya teman-teman, dari mulai mengelap-ngelap kaca, ngelap-ngelap lemari, terus ngelap-ngelap meja rias, kolong-kolong gitu ya teman, nyapu-nyapu kolong. Semua sudut-sudut di kamar ini sudah aku sapu ya teman-teman, termasuk tempat sepatu pun udah aku lap-lap. Pokoknya semuanya udah aku lap-lapin ya teman-teman, udah bebas dari debu tinggal. Dan selanjutnya aku ngepel ya, sampai kolong-kolongnya pun aku empel ya teman-teman. Beginilah caranya aku deep clean ya. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video, dan aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu videoku kali ini. Sampai di sini, semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.